warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Siti Fauzia. Saya dari kelas 105 dari absen 35. Saya di sini akan menjelaskan tentang adanya Kerajaan Mataram. Kerajaan Mataram ini berada di wilayah Kerajaan Medang atau Kerajaan Pepitu atau di daerah pedalaman Jawa Tengah, dan kerajaan ini dikelilingi oleh gunung, pegunungan, hingga sungai-sungai. Sungai-sungai yang berada di sana yaitu terdiri ada Sungai Progo, Bogowonto, dan Sungai Begawan Solo. Lalu ada tahun berdirinya Kerajaan Mataram. Tahun berdirinya Kerajaan Mataram ini sekitar pada abad ke-8 atau sekitar pada tahun 752 sampai 929 Masehi. Lalu setelah itu ada Raja-Raja Kerajaan Mataram. Raja-Raja Kerajaan Mataram ini, sebelum kepada Raja-Raja Mataram ini, saya akan menjelaskan tentang masa pemerintahan pada Mataram kuno. Masa pemerintahan Kerajaan Mataram. Masa pemerintahan Kerajaan Mataram ini terdiri dari dua dinasti. Yang pertama adalah dinasti Sanjaya, yang kedua adalah dinasti Shailendra. Yang pertama adalah dinasti Sanjaya. Dinasti Sanjaya ini yaitu ada Raja Sanjaya. Raja Sanjaya ini bercorak agama Hindu dan beraliran Siwa. Raja Sanjaya ini memiliki nama Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Pada masa pemerintahan Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya ini, ia membangun sebuah kuil yang berbentuk lembu, yang berarti bahwa lembu itu merupakan kendaraannya Dewa Siwa pada saat itu. Ketika pada masa pemerintahan Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya ini, Rakai Mataram Sanjaya lalu meninggal dunia, lalu digantikan oleh putranya yang bernama Rakai Panakaran. Masa pemerintahan Rakai Panakaran ini, dinasti Shailendra menguasai seluruh wilayah daerah dinasti Sanjaya. Lalu dijadikannya Raja-Raja Sanjaya ini sebagai bawahan Sriwijaya. Sumber sejarah ketika Kerajaan Mataram dikuasai oleh dinasti Shailendra itu ada 3 prasasti. Yang pertama adalah prasasti Kalasan atau prasasti Jawa. Yang kedua adalah prasasti Kota Kapur atau di Sumatera. Dan yang ketiga adalah prasasti Matyasih. Yang pertama adalah prasasti Kalasan. Prasasti Kalasan ini merupakan prasasti yang berada di Jawa pada tahun 778 Masehi. Prasasti Kalasan ini disebutkan bahwa Rakai Panakaran ini mendapat perintah dari Maharaja Dewa Wisnu. Ia harus mendirikan sebuah candi yang sangat besar di sana yang bercorak agama Buddha, yaitu Candi Kalasan, yang berarti candi yang bercorak Buddha. Tetapi setelah ia menguasai seluruh kerajaan Sanjaya, ia memperlakukan Raja-Raja Sanjaya sebagai kedudukan yang paling tinggi di istana. Yang kedua adalah prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ini berada di daerah Sumatera, menguasai Kepulauan Bangka, Kepulauan Belitung, bahkan Lampung. Terus setelah itu Dapun Tahiang melancarkan militer militer Bumi Jawa, yang disebut Bumi Jawa itu merupakan daerah Tarumanegara, yang dimana Tarumanegara ini berada di wilayah Jawa. Dan termasuk juga Kerajaan Mataram yang berada di wilayah Jawa Tengah. Yang ketiga adalah prasasti Matyasih. Prasasti Matyasih ini disebutkan bahwa pada masa kerajaan Shailendra ini yang telah menguasai dinasti Sanjaya, bahwasanya ia mendirikan sebuah candi-candi yang sangat besar di sana, yang terdiri dari Candi Sewu, Candi Pelawasan, bahkan Candi Kelasan di sana. Terus juga candi-candi tersebut bercorak agama Buddha, yaitu agama yang dianut oleh dinasti Shailendra. Pada saat itu, Rakai Panakaran berpindah agama dari Hindu ke Buddha. Dan masyarakat di sana itu sangat terjalin toleransinya, sangat menghormati antara satu sama lain. Dan letak-letak candi-candi itu sangat berbeda loh. Letak-letak candi Hindu itu berada di wilayah Jawa Tengah bagian utara, dan candi-candi Buddha itu berada di wilayah Jawa Tengah bagian selatan. Nah, itulah 3 sumber prasasti yang menyebutkan bahwa dinasti Sanjaya ini dikuasai oleh dinasti Shailendra. Juga pada saat Rakai Panakaran meninggal dunia, lalu kerajaan itu diperintahkan kepada Dharanindra atau Indra yang berasal dari dinasti Shailendra. Nah, Dharanindra ini lalu diwariskan lagi kepada Samaragwira. Samaragwira lalu diperintahkan lagi, ia mempunyai 2 orang putra yang pertama adalah Samaratungga, yang kedua adalah Balaputra Dewa. Pada masa pemerintahan Samaratungga, ia mendirikan sebuah candi yang sangat besar di sana, yaitu Candi Borobudur. Samaratungga ini mempunyai seorang putri yang bernama Pramodawardhani. Pramodawardhani ini dinikahkan kepada Rakai Pikatan. Rakai Pikatan ini ada ikatannya dengan dinasti Sanjaya loh. Nah, pada saat itu tidak lama kemudian Samaratungga itu meninggal dunia. Pada masa peninggalannya
Samaratungga tidak lama terjadinya peperangan antara dinasti Sanjaya dengan dinasti Shailendra. Kenapa? Karena di sana ada perebutan wilayah antara dinasti Sanjaya dengan dinasti Shailendra. Kok bisa? Karena pada saat itu Rakai Pikatan memikirkan wilayahnya dinasti Shailendra itu ada kaitannya dengan dinasti Sanjaya, bahwa wilayahnya dinasti Shailendra ini merupakan ada dinasti Sanjayanya pada saat itu. Dan pada saat itu terjadinya peperangan. Bahkan Bala Putra Dewa pun kecewa kepada Rakai Pikatan. Lalu pada masa peperangan itu, dinasti Shailendra pun kalah. Lalu ia memundurkan diri dari wilayah yang telah ia kuasai pada masa itu. Ia memundurkan diri ke daerah Sumatera atau ke daerah Sriwijaya. Dan pada saat itu, pada masa kekalahan peperangan itu, terjadinya kekalahan dinasti Shailendra. Seperti itu. Nah, pada saat itu Rakai Pikatan diangkat sebagai raja di sana. Lalu pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, ia lalu menyebarluaskan kekuasaan Mataram pada saat itu, bahkan Jawa Tengah dan Jawa Timur pun ia kuasai. Nah, pada masa pemerintahan Rakai Pikatan, ia membangun sebuah candi yang sangat besar di sana, yaitu candi yang beraliran Hindu, yaitu Candi Prambanan pada abad ke-9. Dan itulah masa pemerintahan raja-raja di sana. Lalu pada masa kejayaan, puncak kejayaannya Kerajaan Mataram ini yaitu oleh Raja Dyah Belitung. Nah, lalu lanjut nih, ada hasil kebudayaannya. Hasil kebudayaan yang dihasilkan pada masa dinasti Sanjaya yaitu ada 3. Yang pertama adalah Candi Prambanan, Candi Dieng, bahkan juga ada Candi Gedong Songo. Pada masa dinasti Shailendra itu ada Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Pawon. Lalu lanjut juga ada hasil ekonomi. Hasil ekonomi pada masyarakat kerajaan Mataram ini, yang pertama ada sebagai pedagang. Pedagang ini mendagangkan hasil perkebunannya berupa ada rempah-rempah dan lain sebagainya. Yang kedua sebagai pengrajin, yang ketiga sebagai petani, dan yang keempat adalah masyarakat untuk meningkatkan hasil perekonomiannya. Pada masa kerajaan Mataram ini, ia memanfaatkan aliran air sungai Begawan Solo sebagai jalur perdagangan. Lanjut juga ada kehidupan politik pada masa kerajaan Mataram kuno. Kehidupan politik pada masa kerajaan Mataram kuno ini yaitu pada kerajaan yang bersifatnya monarki. Yang monarki itu merupakan yang dipimpin oleh seorang raja, yang dimana segala urusannya itu diatur oleh seorang raja di sana. Dan bahkan raja-raja pada saat itu ia ingin disembah atau ingin diperlakukannya seperti dewa. Nah, seperti itu pada masa perpolitikannya. Lanjut ke bagian masa kejayaan kerajaan Mataram kuno. Masa kejayaan Mataram kuno ini yaitu ketika pada masa pemerintahannya Dyah Belitung pada tahun 898 sampai 911 Masehi. Kenapa kok bisa Dyah Belitung? Karena sebelumnya itu Dyah Belitung itu dinikahkan yaitu dengan putranya Kayuwangi pada saat masa kekuasaannya kerajaan Mataram kuno ini. Setelah Dyah Belitung lalu dilanjutkan oleh Raja Daksa yang memerintah pada tahun 910 sampai 919. Lalu setelah itu diperintahkan lagi kepada Raja Tulodong yang memerintah pada tahun 919 sampai 924. Lalu dilanjutkan lagi kepada Sri Maharaja Rakai Wawa pada tahun 924 sampai 929 Masehi. Lanjut ada masa runtuhnya kerajaan Mataram kuno. Runtuhnya kerajaan Mataram kuno ini bukan runtuh, tetapi dipindahkan oleh Empu Sindok ke wilayah Jawa Timur. Karena apa? Karena pada saat itu terjadinya ada gunung meletus atau gunung Merapi, juga adanya perebutan wilayah pada saat itu.
Runtuhnya kerajaan Mataram kuno ini bukan runtuh tetapi dipindahkan oleh Empu Sindok ke daerah Jawa Timur. Kenapa? Karena pada saat itu terjadinya gunung meletus atau gunung berapi yang meletus, lalu ada juga perebutan wilayah pada saat itu dan dipindahkan ke daerah dekat Jombang di tepi Sungai Berantas pada saat itu di daerah Jawa Timur. Terima kasih, dan ini adalah presentasi yang dapat saya sampaikan tentang Kerajaan Mataram kuno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.